Cerita ini dimulai pada tahun 952 menurut kalender Katran. Pada zaman itu, hiduplah seorang rakyat manusia, ya para penonton, melainkan karena sang Raja Iblis. Serta Jet juga memiliki cita-cita yang sangat mulia, yaitu menikahi Tuan Putri Kerajaan. Jadi begini para anak muda, dulu ketika Jet masih menjadi bocil kematian, seorang paman berambut blonde pernah berkata kepada Jet, "Wahai anak muda, dengan kau mengalahkan Raja Iblis, maka suatu saat nanti kau bisa menjadi kaya dengan menjarah hartanya. Dan kau juga bisa menikahi Tuan Putri Kerajaan yang diculik oleh sang Raja Iblis tersebut." Nah, Jet kecil yang mendengar perkataan sang paman blonde ini pun tentunya tanpa banyak basa-basi langsung pergi ke ibu kota kerajaan dengan mencuri semua harta keluarganya sebagai bekal perjalanan dari Jet. Laknat juga ya ini bocil cu. Tapi ya di luar itu semua, dengan cita-cita yang membagongkan inilah Jet pun tumbuh menjadi seorang manusia overpower serta berhasil menyanding gelar sebagai seorang pahlawan di bahunya. Itulah yang Jet impi-impikan dari kecil. Namun setelah akhirnya Jet berhasil membinasakan sang Raja Iblis dengan kekuatan overpowernya yang ia dapatkan dari hayalannya tersebut, alangkah bukan Tuan Putri cu, dapat lanang bajir, lanang cu, mana kelihatan mesra banget lagi. Aduh gantengnya. Cakepnya. Nah, Jet yang sadar bahwa yang ia selamatkan ini adalah seorang pangeran bernama Ruda dan tentunya tidak pakai langsung mengubah ceritanya ya bro. Di sini Jet menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan hadiah untuk penyelamatan tersebut dan ini ia lakukan benar-benar pure, tulus dari hati Jet demi kerajaan. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Jet pun langsung segera keluar dari sana dengan cepat menggunakan gulungan teleportasi. Setibanya di rumah, Jet langsung ngedumel serta menyatakan ketidakpercayaannya ya mengapa gitu si Raja Iblis menculik pangeran bukannya seorang Tuan Putri. Nah, di tengah-tengah dirinya yang sedang ngedumel, Jet di sisi kerajaan, Ruda kembali ke main deh bro di kerajaan. Namun ya kita bahas itu nanti deh ya sering berjalannya alur cerita. Lalu scene pun berganti kepada seorang wanita kawaii bernama Jenna yang terlihat begitu memiliki dendam yang sangat besar kepada sang pahlawan Sableng kita. Ya gimana enggak gitu kan, secara ternyata Jenna ini merupakan salah satu dari keempat jenderal iblis yang dipimpin oleh sang almarhum Paduka Korodin. Selain itu juga ketika kecil Jenna pernah diselamatkan oleh Paduka Korodin ketika desanya habis terbakar oleh para perompak. Yang maka dari itu di sini Jenna benar-benar menganggap bahwa Paduka Korodin itu sudah benar-benar seperti ayahnya sendiri yang sangat Jenna cintai. So kita jangan heran lagi lah ya betapa dendamnya Jenna kepada sang pahlawan Sableng kita yang sudah membunuh Paduka Korodin tepat di hadapan mata Jenna. Oh iya, for your information aja, setelah kematian Paduka Korodin, keempat jenderal iblis ini berpisah satu sama lain. Balik menghabiskan waktunya untuk mencari keberadaan sang pahlawan Sableng, guna membalaskan dendam sang ayah yang sudah mati tepat di hadapan matanya. Yang oleh sebab itu, sampai Jenna menemukan Jet, kini dirinya pun bekerja sebagai mayit di salah satu kafe. Realistis aja sih bro, meskipun kalian itu jenderal dari pasukan Raja Iblis hidup itu tetap butuh duit ya cuy ya. Lanjut, nah setelah Jenna pulang dari kerjaannya sebagai maid, alangkah terkejutnya Jenna ketika melihat fotonya bersama Gena. Dirinya dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang terus-menerus mengetok pintu apartemennya dengan begitu kencang. Yang ternyata orang tersebut adalah iya, kita diperlihatkan seorang pria berbadan kekar, berkulit ireng, dan lengkap dengan dua tanduk di kepalanya bernama Fog. Jadi, Fog ini merupakan sahabat dari Jet sekaligus salah satu jenderal iblis juga sama dengan Gena. Nah, kok bisa Fog yang notabene-nya pasukan iblis bersahabat dengan seorang pahlawan yang seharusnya kan mereka itu bermusuhan dan membunuh satu sama lain ya. So, begini ceritanya anak muda, persahabatan mereka ini dimulai ketika perang antara
ketika kedua belah pihak masih terus bergejolak. Nah, di tengah hujan darah yang membasahi perang tersebut, sang pahlawan sableng kita saat itu berencana menyusup ke dalam kastil Raja Iblis seorang diri dengan menyamar menjadi tukang paket ya cu. Dan kebetulan saat itu Fog lah yang menjadi penjaga gerbang kerajaan. Ketika mereka berdua bertemu, dengan cepat sang pahlawan pun langsung mengeluarkan sogokan yang begitu ampuh kepada Fog, yaitu sebuah majalah yang berisikan kumpulan-kumpulan foto-foto Mahosojo. Fog yang melihat majalah yang berisikan berbagai macam foto-foto dari para Mahosojo. Di dalam penjara, beberapa penjaga diserang oleh sesosok misterius dan seseorang misterius memberitahu Roak bahwa esok hari dirinya akan dieksekusi. Roak yang mendengar hal tersebut dapat dengan mudah bisa menebak bahwa sosok misterius itu adalah sang pangeran Ruda gak pakai di sini sang pangeran Ruda menjelaskan bahwa dia bisa membantu Roak kembali ke kastil Raja Iblis untuk memulihkan pasukan Raja Iblis. Plus dirinya pun akan menawarkan diri menjadi sandera dari Roak agar Roak itu bisa kembali ke kastil Raja Iblis. Namun Roak langsung menolak penawaran dari Ruda. Saat ini Roak benar-benar dalam kondisi yang terpuruk, tidak memiliki harapan, serta benar-benar putus asa setelah dirinya mengetahui bahwa Paduka Korodin sudah tewas di tangan sang pahlawan sableng. Melihat kondisi Roak, sang mantan pahlawan yang benar-benar menyedihkan, seketika membuat sang pangeran Ruda menjadi marah dan pergi meninggalkan Roak begitu saja. 结束了。忘了曾经对我说过的话了吗？不过没关系，就算没有你，我也有别的。 Sementara itu, ya kita diperlihatkan sang pahlawan sableng kita yang lagi nyantui-nyantui aja gitu yang main PS bareng si Fog. Di sela-sela permainan tersebut, tiba-tiba saja Jet bertanya kepada Fog perihal mantan pahlawan berambut hijau yang membelot menjadi pasukan Raja Iblis. Mendengar pertanyaan dari Jet, Fog pun menjelaskan bahwa Roak adalah anak kedua dari keluarga pedang yang sangat tersohor di kerajaan Katalan. Dengan darah pendekar pedang di tubuhnya, Roak bisa dibilang merupakan seorang manusia yang sangat kuat luar biasa. Namun kekuatan dari Roak ini masih belum bisa disandingkan ya dengan kakaknya yang katanya berkali-kali lipat jauh lebih kuat daripada Roak. Dan alasan Roak join ke dalam pasukan Raja Iblis itu sendiri adalah masih belum diketahui ya, tetapi ada hubungannya dengan legenda naga hitam bernama Doro. Jadi legenda naga hitam dengar perkataan dari Jet, sontak semua orang terkejut termasuk Gena itu sendiri. Nah, setelah mengatakan hal tersebut, Jet pun langsung lari terbirit-birit dari kejaran para tentara kerajaan. Tapi ya, tiba-tiba saja mereka bertiga dicegat oleh seorang wanita. Aduh, lupa aing ini namanya siapa. Kita panggil saja Rosella ya, yang memiliki dendam pribadi kepada Fog yang sudah mengubahnya menjadi seorang Mahosojo. Jet yang sadar bahwa Rose hanya memiliki dendam kepada Fog, tanpa pikir panjang, Jet pun langsung menumbalkan Fog kepada Rose dan lari begitu saja bersama dengan Gena. Dia dengan kemampuan sihir yang sangat di luar nalarnya itu. Sampai tiba-tiba ya, lagi-lagi Jar muncul menghadang Jet. Sementara itu, tidak mungkin juga ya Jet serta Gena dapat melarikan diri. Di sini Gena benar-benar merasa khawatir karena ada terlalu banyak musuh yang akan menghadang mereka. Tapi Jet mengungkapkan bahwa dia memiliki cara untuk melarikan diri sembari mengeluarkan sebuah cincin teleportasi. Tapi Jet merasa agak gimana gitu ya kalau harus menggunakan cincin teleportasi ini. Namun menggunakan cincin teleportasi tersebut tanpa mendengarkan perkataan dari Jet terlebih dahulu. Melihat Jet dan Gena berteleport, Jar langsung menggunakan sihir pelacaknya untuk menemukan mereka berdua. Akan tetapi dirinya sangat terkejut ketika menyadari tempat tujuan teleportasi mereka. Di sisi lain, Gena bertanya-tanya kepada Jet sebenarnya di mana mereka berada sekarang. Mendengar pertanyaan Gena, Jet tidak mau mengatakan apapun sampai tiba-tiba muncullah. Iya, Jet langsung disambut oleh seekor naga merah raksasa. Melihat kehadiran naga, seketika membuat Gena sangat ketakutan oleh makhluk tersebut. Tapi rasa ketakutan itu seketika berubah menjadi rasa bingung ketika Jet menyebut sang naga merah ini sebagai gurunya. Di sini sang naga merah pun mengatakan kepada Jet, jika kau berani kembali ke sini, berarti saat ini kau siap untuk dihukum, Jet. Dan
Dan berbarengan dengan hal tersebut, sang naga merah ini mengubah sosoknya menjadi 今天就让我们好好聊聊吧，志德。 Iya, sang naga merah itu seketika berubah menjadi lolicu bernama Leci. Baba Bowie. Nah, jika kalian enggak ini tanduk si Leci itu tinggal satu. Nah, kemana si satu lagi tanduknya, Bang? Ya, gak kemana-mana sih, cuman dipotong dan dijual aja si Cu sama si Jet. Sementara itu di kerajaan Katran, kita diperlihatkan Roak yang akan dieksekusi di hadapan seluruh masyarakat. Seorang pahlawan yang dulunya merupakan kebanggaan rakyat, kini harus dieksekusi karena sudah membelot dari kerajaan dan bergabung ke dalam pasukan Raja Iblis. Tapi ya itulah kenyataan ya bro. Manis atau pahit takdir yang sudah dituliskan untuk kita harus kita terima. Sampai iya, kita diperlihatkan seorang wanita yang gak kalah kawainya ya teman-teman dari Gena yang datang langsung ke hadapan Roak. Nah, nama dari wanita ini adalah Gil yang ternyata merupakan kakak kandung dari Roak. Gil merupakan putri tertua dari keluarga bangsawan Balkar. Dirinya sudah mahir dalam ilmu berpedang dari kecil. Dan Gil bersumpah bahwa dia akan menikahi seorang pria yang jauh lebih kuat darinya. Yang oleh karena itu saja tanpa melakukan tugasnya untuk mengeksekusi Roak. Di tengah perjalanannya kembali ke kastil Raja Iblis, Roak secara tidak sengaja bertemu dengan Fok yang terlihat sudah babak belur dihabisi oleh Rose serta anak buahnya. Melihat hal itu, tentu dong Roak pun langsung menyelamatkan rekan seperjuangannya tersebut. Setelah menyelamatkan Fok, Roak pun berkata kepada Fok bahwa dirinya akan menggantikan Korodin untuk mengambil alih kursi Raja Iblis. Tetapi pertama-tama mereka harus mengambil tongkat milik Paduka Korodin terlebih dahulu. Dan kebetulan dengan indera penglihatan tembus panin yang ternyata tongkat tersebut sudah berada di rumah milik Gena. Ngomong-ngomong soal Gena nih, Fok pun memberitahu kepada Roak bahwa saat ini Gena tengah dalam pelarian dari kejaran tentara kerajaan bersama dengan sang pahlawan Sableng. Mendengar hal itu tentu membuat Roak sangat khawatir ya kepada Gena, sebab mau bagaimanapun juga Jet adalah pahlawan sekaligus musuh dari mereka semua. Di tempat lain, Raja sangat marah mendengar bahwa Jet dan Gena merekam diri bersama-sama plus eksekusi Roak yang gagal karena diselamatkan oleh seorang ahli pedang yang belum mereka ketahui. Di tengah-tengah keputusan tersebut, tiba-tiba saja sang pangeran Ruda muncul di hadapan mereka. Dan Daltoro, sesosok naga yang sudah melindungi perdamaian kerajaan berabad-abad lamanya. Di sisi lain, sang raja yang mengetahui orang kepercayaannya melihat wujud asli dari Pangeran Ruda tentu tidak memiliki pilihan lain selain membinasakan orang kepercayaannya itu. Ruda yang mengetahui bahwa kini keberadaan Jet dan Gena sedang berada di kediaman Leci tanpa babi bu bebo, dirinya pun langsung melesat dengan cepat menuju kediaman Leci. Lalu iya, di sini Ruda langsung menyerang kediaman Leci dengan begitu barbarnya. Ya, meskipun serangan Ruda ini berhasil ditahan juga sih oleh si Leci, tapi efek dari serangannya tersebut masih bisa melukai Jet walaupun hanya sedikit. Melihat sang murid yang paling ia cintai terluka karena Ruda, tentu membuat amarah Leci semakin memuncak darah raksasa. Dengan wujud naga merahnya tersebut, Jet dapat dengan mudah langsung mengkombo Dewa Ruda dan menyerangnya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Normalnya sih semua naga, mau sehebat apapun naga tersebut, setelah mereka ya terkena serangan dari Leci, mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi ya untuk hidup. Tapi berbeda dengan salah satu dari keempat jenderal iblis bernama Karen. Dan ya, di adegan yang lagi seru-serunya ini pun anime Forkat Hero Season 1 tamat ending yang sangat membagongkan bajir.